diumumin itu kan kita langsung gak sabar pengen ngabar ke yang lain kan, cuma katanya tunggu aja, tahan dulu tanggal 11 pengumuman resminya dari Toronto, dari Instagram Toronto itu kan. Ya bener diumumin. Nah kita kan ngabarin tuh akhirnya ke medsos semua. Ya tadi itu tanggapannya alhamdulillahnya Kang, pada tertarik, penasaran dan ikut bangga, ngerasa sebenarnya ini tuh bukan kabar gembira buat orang Banten doang kalau menurut saya, untuk Indonesia. Indonesia sebenarnya ya. Siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang? Antara kami yang harus berjuang. Senik. Yuni cuman pengen ibu ngebantu Yuni ngurusi sekolah. Ki mahare panjer krihin. Lan ning malam pertama. Percaya deh Karimu. Eman, nilai-nilai siraku bagus. Bedil, kita masuk ke segmen kedua nih pertanyaan nih. Bahasa Jawa Serang itu kan ada dua bahasa Jawa Serang nih Bang Adeo Bedil. Ada halus atau juga ada yang kasar atau istilahnya ada bebasan atau bahasa pasar sehari-hari ya gitu ya. Kemudian juga ada bahasa Sunda halus dan juga ada bahasa Sunda sehari-hari ya. Yang dipakai dalam proses pembuatan film Yuni ini Bang Adeo Bedil, bahasa mana yang dipakai? Yang halus apa yang pasaran? Ini sih yang awal banget kita tawarkan ke Mbak Dini ya. Jadi kita kasih dulu sejarahnya. Ya Kang siapa Kang Kijing banyak lah tahu tentang itu. Jadi ya terbantu. Ya saya mah tinggal iya doang gitu. Jadi kan namanya kita praktisi ya. Yang orang yang lahir di sini tahu prakteknya doang. Tapi cara merumuskannya kan yang belum tahu gitu. Jadi Bang Kijing ngasih tahu kalau bahasa Jawa itu Jaseng itu ada dua, ada bebasan, ada yang bahasa sehari-hari lah gitu, bahasa anak mudanya. Nah, yang bebasan ini kalau dulu di keraton biasanya, jadi untuk orang-orang kerajaan gitu, untuk orang kelas bawah ke kelas atas lah yang kayak gitu. Nah, kalau yang sehari-hari ini kan ada bahasa pasar istilahnya. Mau yang mana? Ya tergantung kebutuhan gitu. Jadi kita emang makanya kita dikasih skrip itu kan tak cukup semalam langsung beres kok. Ini jadi harus benar-benar ngelihat karakternya. Jadi nggak asal ngubah bahasanya, tapi kita harus tahu dulu karakter Yuni misalkan orangnya berani misalkan gitu. Pilihan katanya, diksinya bahkan kita pilihan juga. Jadi menjadi coach dalam proses pengalih bahasaan ini tidak sekedar cuma translate bahasa. Iya, bukan translate bahasa, bukan. Tetapi harus disandingkan dengan karakter si tokoh. Makanya ya pemilihan yang nggak tahu ya mungkin kenapa ngajak saya juga karena ya kan saya basicnya nulis cerpen, nulis novel. Kita mempelajari kan Kang Rahel juga kan gitu belajar soal karakter kan. Jadi ketika menerjemahkan itu yang nggak seteplak tulisan itu kita terjemahin, nggak kata per kata, tapi kita lihat tuh karakternya orang mellow. Ngomongnya gimana ya, orang alay ngomongnya gimana ya gitu. Karena kan ada kayak tokoh suci misalkan yang orang salon, kita nggak bisa dong orang salon ngomongnya bebasan ya kan. Dia dibikinnya campur, jadi ada so Inggris tapi Inggris mengacakkan. Dan itu saya menyenangkan sekali gitu ya, bisa kenal para aktor dan aktris ini karena aktingnya bener-bener luar biasa ya. Gila, ada yang dikasih ya kayak Mbak Asmara Abigail ya, cuma pertemuan 2 kali apa 3 kali gitu. Langsung nempel Kang pas syuting iki mau wong Serang bener. Pak Dim percaya wong Serang. Yang di trailer ada tuh yang lagi di roof di atas Pasar Rau itu orang itu si Menor kan ya. Iya.
wah gila kata gue, gila emang artis ya gitu. Maksudnya emang bener-bener menjiwai. Iya, profesional. Profesional ya, luar biasa. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan yang lainnya juga. Yang lain juga emang punya cara sendiri untuk belajarnya gitu. Tapi dalam konteks bahasa tadi nih Bang Ade Ubedil, itu kebanyakan bahasa halusnya atau bahasa pasaran yang dipakai? Kebanyakannya jadi kita karena di sekolah kalau misalkan murid ketemu guru itu bebasan. Bebasan. Oh iya. Kalau guru ke murid boleh ke bahasa bahasa sehari-hari. Ya kayak kamu gesire ger pape. Iya, Gesire ger pape. Ibu ke anaknya boleh pakai bahasa bebasan. Ya ya antara ibu dan anak bebasan bisa, tapi pokoknya kalau yang bawah itu yang paling muda ke orang tua kita buatnya bebasan yang halusnya ya. Yang halusnya. Iya. Jadi gitu. Rahel Lovers ini Bang Ade Ubedil ini orang yang terlibat langsung ya menangani film Yuni yang khusus di wilayah kebahasaan, karena film itu mengangkat film bahasa Jawa Serang juga dan Sunda dialek Banten. Ternyata juga tidak mudah dan tidak gampang ya, karena harus berhadapan dengan karakter dan juga bagaimana penghormatan orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Jadi bahasanya disesuaikan dengan karakter tokoh masing-masing. Bang Ade Ubedil, kan film ini sebenarnya sedang dilombakan ya. Dilombakan itu kawan-kawan perlu saya sampaikan di sini, ini ada 7 film yang ikut bertanding dalam film Yuni ini di Toronto. Ya saya sebutkan di sini, mungkin ada yang ingin tahu juga. Ada film yang sedang dilombakan di sana itu ada film Arthur Rambo. Ya, ini Arthur Rambo ini Bang Ade Ubedil pasti tahu ya karena sudah membaca dari awal. Ini Arthur Rambo karya Laurent Santet, ini dari Prancis. Jadi bahasa Jawa Serang. Kena santet ya. Iya, ada tulisannya santet memang. Jadi bahasa Jawa Serang tuh bertarung di sana tuh ya dengan filmnya judul filmnya Arthur Rambo karya Laurent Santet dari Prancis. Lalu ada juga ini Drunken Bird Leo Oiseuk Ypres. Palang bacanya pusing ya. Karya dari Kanada. Kemudian Erwig Lucille karya Hadis Halilopik United Kingdom, Perancis, Belgia, dan Huda Salon ini karya Hani Abu Asad Palestina, Mesir, Belanda, dan Qatar nih ya. Dari situ kemudian ini ada juga Wungu Wam. Wungu Wam ini filmnya Good Madam, Melungu Wam, aduh bingung lah namanya. Karya Jena Satobas, Afrika Selatan ya itu. Dan Montana Story dari Scott MCG, David Siegel Amerika Serikat, dan Silent Land Cica Ziamia dari Aga Wojciechowska Polandia, Italia, Republik Ceko. Jadi bahasa Jawa Serangku berhadapanannya ku film-filmnya. Jadi bayangin aja orang sana ngedengerin bahasa Jawa Serang. Coba gitu. Sama seperti saya membaca tulisan mereka pusing dan ketelimbang. Iya, pasti mereka juga kayak pusing saya, apalagi mendengarkan filmnya ya. Baik ya Bang Ade Ubedil, kita masih seru nih perbincangan kita ya. Nah, kita memasuki kepada wilayah komunitas dan juga wilayah daripada komunitas di bahasa Jawa Serang dan juga masyarakat Banten di wilayah bahasa Jawa Serang. Bang Ade Ubedil, setelah film ini dilombakan di Toronto ya, bahkan kita sedang menunggu pengumumannya ya Bang Ade Ubedil ya. Nah, film ini sedang dilombakan di Toronto, Kanada. Nah, saya pengen tahu nih Bang Ade Ubedil, bagaimana tanggapan masyarakat Serang? Biasa sajakah atau ada rasa bangga? Karena bahasa Jawa Serang dan Sunda go internasional. Ini tanggapan masyarakat tentang film ini gimana? Sebelum bicara soal tanggapan masyarakat, ini kita aja lagi tuh diajak Zoom meeting dulu sama Mbak Kamila Andini. Itu di Kang Rahel juga salah satu yang main kan. Main Kang Rahel ini juga pemain nih. Temen kanan gimana jadi guru gitu, macam-macam. Main pinggiran. Pokoknya jadi kejutan aja lah Kang Rahel nanti. Pokoknya ditandai Kang Rahel yang menit pir kunan Kang Rahel. Orang enak ya. Jadi gimana? Ya terakhir kita kemarin kan Zoom meeting. Itu di kan pengumuman tanggal 11. Kita tuh tanggal berapa ya? Hamin 7 apa Hamin 3 gitu sebelum pengumuman. Semua pemain cast and crew yang enggak semua ya. Beberapa aja dihubungin buat Zoom. Nah, ketika dihubungin Zoom, lalu Mas Iva mengumumkan kalau film ini akan pertama kali diputar itu tayang di Toronto International Film Festival. Itu buat kita aja tuh merinding semua. Kok ekspresinya kelihatan deh gimana kalau ketemu langsung gitu dikabarin ini. Ini langsung pada heboh lah ya. Kang Rahel juga udah nge-share kan itu videonya. Jadi ada kebanggaan yang luar biasa. Iya, maksudnya saya nggak kebayang sampai ya ampun ini bahasa Jawa. Mudah-mudahan kru-krunya saja, pemain-pemainnya, coachnya saja ini yang pelatih bahasanya bangganya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Banten dan juga bahasa Jawa Serang ini sangat luar biasa memiliki kebanggaan. Harapannya sih memang nanti film itu baik menang ataupun kalah, kita doakan tapi menang. Amin. Mudah-mudahan nanti masyarakat Jawa Serang nih
orang Banten semua ini berbondong-bondong. Iya. Kalau ada di bioskop nonton di bioskop, Iya. kalau ada di Kontan TV kulit tampih kabel manis, atau barangkali di platform digital, Iya. harapannya bisa. Iya, makanya nonton. pas lagi diumumin itu kan kita langsung gak sabar pengen ngabarin ke yang lain kan. Cuma katanya tunggu aja, tahan dulu tanggal 11 pengumuman resminya dari Toronto, dari Instagram Toronto Iya, itu iya. kan. Ya bener diumumin. Nah kita kan ngabarin tuh akhirnya ke medsos semua. Iya, iya, Ya tadi itu tanggapannya alhamdulillahnya Kang pada tertarik, penasaran dan ikut bangga, ngerasa sebenarnya ini tuh bukan kabar gembira buat orang Banten doang kalau menurut saya, untuk Indonesia. Indonesia sebenarnya Indonesia, ya. karena- Orang Banten itu ininya saja sih kalau kata saya itu itunya apa? Tempat dan bahasanya ini. Iya, kita kan pakai karena Kalau pakai orang Banten tempatnya aja. kebetulan tempatnya di sini. Sini bahasanya juga Makanya ya. kata dari Mbak Andini sebagai saudara, ya kita mau ingin memperkenalkan bahasa ibu daerah sana gitu. Bukan berarti cerita ini terjadi di sana doang. Iya, iya, Tapi iya, kebetulan kita syuting di sana, jadi pakai bahasa sana gitu. Ya mudah-mudahan nanti respon dari penonton tetap antusias, maksudnya setelah nonton tetap bangga, tetap ada Ya. gitu. Kalau kemudian hari ini banyak bahasa-bahasa daerah pada punah kawan-kawan. Nah, ini ada satu film yang mencoba untuk Iya. untuk apa? Untuk menyebarluaskan Melestarikan. dan melestarikan sampai kemudian go internasional. Iya. Bang Ade Ubedil, ini di pertanyaan saya yang penutup terakhir nih. Mungkin Iya. waktu kita masih panjang, tetapi nampaknya harus kita batasi agar kawan-kawan juga penasaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga Iya, di YouTube bawah channel ini. Yes, ya di bawah ya. Bang Ade Ubedil, Iya. pertanyaan terakhir. Harapan untuk masa depan film ini seperti apa? Apakah pengen ada nanti film yang serupa dibuat di sini lagi atau seperti apa kira-kira? Pasti sih harapannya ada. Biar nanti dipakai coach lah ya. Yang nggak mesti saya sebenarnya, tapi iya, ya kalau mau saya ya ayo. Cuma kan enaknya kita udah ada tadi tuh kan komunitas bahasa Jawa sana, kita ada komunitas Rumah Dunia, kita ada ada komunitas-komunitas lain yang menaungi untuk berkreasi gitu. Kita juga ngajak teman-teman ayo ikut berkesenian bareng-bareng gitu. Karena emang kesempatan ini kayaknya kedepannya emang Banten bakal jadi sorotan, Kang. Karena kan orang ada bosennya juga kan, misalkan pakai bahasa daerah sana aja, Iya, bisa iya, iya. daerah Sunda doang, Bandung doang, pengen Iya, tahu kan iya. daerah-daerah lain. Nah Banten ini udah termasuk jadi sorotan. Setelah ini juga kan ada film berikut yang Balada Siroy. Siroy. Woi, Gitu. Balada Siroy juga orang Banten penulisnya. Iya. Syutingnya di Banten. Syutingnya di Banten. Dan juga. jangan lupa ini juga nih bagian daripada orang penting di dalamnya ya. Iya. Gitu ya. Baik Bang Ade Ubedil, itu perbincangan kita dengan Bang Ade Ubedil pada kesempatan siang hari ini. Bang Ade Ubedil ini adalah putra dari Cilegon, Wong Cibeber, yang terlibat di dalam pembuatan film Yuni, sutradara Kamila Andini dan produser Mas Iva Ivansa. Kita doakan film Yuni ini menang di Festival Film Amin, Internasional amin, di amin. Toronto, Kanada, dan mudah-mudahan masyarakat Banten khususnya bahasa Jawa dan bahasa Sundanya ini orang-orangnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Amin, Ya, amin. karena sebuah bangsa, sebuah negara akan besar kalau menghargai para sinias-sinias yang mencoba melestarikan budaya dan bahasa mereka. Atur nuhun, Atur Bang nuhun, Ade Kang Ubedil. Rel. Jangan Terima lupa, kasih. thank you very much. Oke ya. Sip. Yo. Terima kasih teman-teman. Yo.